suruh memecat Muhammad Nasuki. Buat apa pamer-pamer nasab? Habib yang nyata-nyata bukan apa? Bukan keluarga Nabi Muhammad. Pikir saja nasibmu, Beb, jangan bisnis haram. Doa-doa kuburan, solawatan, yasinan, dan lain-lain. Mengarah ke musyrikan. Nah, itu. Fakhrul Roji tendang aja dari PBNU. Dari Salim Venus. Nah, tetap Bagaskoro. Para Habib yang berada di dalam NU hanya gembosi kebesaran NU. Ini kalau menurut jenengan bagaimana, Ki? Ya, memang kalau kita amati dalam beberapa dekade belakangan memang kalau dia sudah sering mengklaim dan klaimnya itu nggak benar, jelas bukannya mencitrakan kebaikan untuk NU, tetapi justru menggembosi NU. Oh, begitu ya. Ya, Ah, terus Garuda Sakti hadir lagi. Sejarahnya berdirinya NU diba'alawisasi dan diyamanisasi. Itulah agenda para kadrun Yaman. Ini peneliti memang ya Garuda Sakti ya. betul. Ya, terus imat itu gak berbahaya bagi kami pribumi. Ini dari Windy. Puputungan, Paputungan. Ini Ya. kayak dari Kalimantan apa ya Paputungan itu ya. Hmm. Imat itu gak berbahaya bagi kami pribumi karena udah dari awal Imat udah bohong. Hmm. Nah, karena udah dari awal Imat udah bohong. Katanya siap debat dan siapapun kenyataannya pada kabur. Wah, ini Muhyiddin, berarti kena doktrin masih ya. Muhyiddin ini. Mukibin memang masih terkena doktrin. Ya, Siapa yang kabur? ya. Justru di situ kan diwakilkan karena kalau Kiai Haji kalau Imat itu tujuannya bukan ke para mukibin. Hmm. Yang ditembak Kiai Imat itu adalah Robitoh Alawiyah. Jadi harus Anda pahami, harus Anda pahami. Terus sedangkan yang hadir itu tidak mewakili Robitoh Alawiyah, gitu loh. Coba gunakan otak Anda supaya encer ya. Dasar otak bebal. Mohon maaf ya. Mohon maaf gurau ngono ae muring. Lokne wong edan iki lho ben gak muring Anda. Seperti itu ya. Heeh. Imat nggak laku cie-cie, Imat pernah diusir pada saat ceramah, iya. Kiai Haji Maduddin Usman kan pernah diusir ya, Dipersekusi. dipersekusi pada waktu ceramah. Hmm. Karena apa? Amat sangat membahayakan ya. Ya, membahayakan Habib. Kenapa diusir? Berarti kan amat sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup Pak Alwi. Sedangkan Anda dijadikan bemper Hmm. Pak Alwi, gitu loh, ya. Coba cerdas sedikit lah ya. Allah Akbar. Subhanallah. Ajis, Habib palsu. Oh, Habib palsu nggak mungkin berani. Hmm. Dianya menyuruh pribumi budak Habib yang maju. Oh iya ya. Jadi Hmm. kayak mempersekusi Kiai Imat itu bukan Habib. Ya, Muhyiddin. Ya, para muhibin itu ya, ya benar ya dari itu tadi ya, yang mempersekusi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bukan Habib tetapi Muhyiddin. muhibin dan ini Muhyiddinnya Habib. muhibinnya Habib dan ini jelas ya kayak di waktu intimidasi terhadap Bang Lubis Hmm. 212, Ya. Habibnya tidak berani keluar karena takut ketahuan, ya sehingga di dalam mobil. Ya, tetapi keluar karena merasa menang. Hmm. Karena satu orang melawan berapa orang itu. Ya jelas remek ya, siapa itu? Lubis 212 ya hancur badannya. Hmm. Karena digebukin oleh mukibin-mukibinnya Habib. Merasa menang baru keluar dan ketahuan Pak RT mundur lagi. Lalu kaburi. Fakhrul Razi cocote Balawi subhanallah, subhanallah. Subhan Effendi. Serbu TV hadir Gus, ya terima kasih hadirmu ya, kakangku Serbu TV dari Jawa Barat ya, Ya, betul. dari Jawa Barat ya, Abdul Mukti Tangerang nyimak, pecat aja itu Oji, wah Serbu TV, serbu bulldozer Pak Alawi sampai tuntas subhanallah ya, gaspol, salam NKRI dari Fajar Ramadan. Ada 9 ekor Habib di PBNU harus segera dibasmi. Wah, Serbu TV sekarang berani ya.
mengekor-ekorkan seekor. Subhanallah. Terima kasih Serbu TV ya. Totok Bagaskoro. Wadah, para jongos mulai muncul. Iya, mulai muncul jongos tadi ya. Ya, katanya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini dapat gelar Al-Kaburi itu ya. Ya Jabar. Jabar 02. Waduh, Fakhrur ini bukan antek Habib, tapi dia lulusan akademisi dari Yaman, di mana orang ini bukan nasionalis lagi, sesuai tatanan Pancasila. Wah, di alinea 2 dan 3 juga sila kelima. Felix Xiao Somad, yaitu jajarannya. Waduh, jadi seliting ya, dari Yaman ya. Jonathan Ismail, Kabib and Kabib, bagaikan mak lampir dan cucu grandong. Subhanallah. Mohon maaf ya, Habib Pak Alwi. Ya, ini Kisah Gendeng hanya membacakan atensi dari para pemirsa dari netizen, komentar-komentar mereka ini saya baca supaya didengarkan oleh yang lain gitu, saling mengisi kekurangan, saling mengisi pengetahuan satu sama yang lain ya. Bisa debat kusir di sini di apa? Di kolom komentar ya. Sedangkan Kisah Gendeng Wal Koplai ini hanya sebagai pembaca saja. Itu ya. Jabar 02. NU kok termasuk MUI? NU kok termasuk MUI banyak diisi para Habib. Makanya gak ada gebrakan terhadap ulah para Habib. Iya, MUI ini kan harusnya ya, MUI ini seharusnya bisa meneliti. Ya. Yuk. Bisa meneliti, tetapi kenapa MUI kok diam? Ada pembelokan-pembelokan sejarah dan doktrin-doktrin tentang katanya Mi'raj sampai 70 kali, mimpi ketemu Rasulullah. Ini kan doktrin halu, bisa mematikan apa? Api neraka ya, itu. Kenapa MUI diam? Nah, itu ya mewakili dari siapa ini? Jabar 02 ya. Abdul Muti, si Oji katanya dokter, tapi kok bicaranya mencela-mencela kayak anak kecil. Subhanallah. Ya itu kan gelar. Dokter itu gelar. Ya, tetapi kalau ilmu ya harus digunakan ilmunya. Tapi dokter apa ya? Gak paham wong edan aku iki ya. Nah, dari Imam Subaki Rofiansah. PBNU akan dijadikan kuda oleh Kabib lewat sok paling PBNU. Oh, lewat sok paling PBNU, Syekh Fakhrur Razi yang ternyata muhibbinya bersanad Kabib. Subhanallah ya. Serbu TV kami dari Jawa Tengah, Gus. Wow, dari Jawa Tengah. Ngapak ya. Ya, itu ya Serbu TV ya. Nanti kita akan berkolaborasi setelah mencapai titik klimaks itu ya. Silakan kami undang ke Banyuwangi dan kita bisa bermain-main energi atau kita bisa berkolaborasi dan bisa mengunjungi Alas Purwo yang terkenal angker, kata mereka orang-orang barat itu ya, orang Jawa Tengah. Maksudnya Jawa Barat, Jawa Tengah itu ya. Sip, debat kusir trenkan. Oh, jadi debat kusir ditrenkan. Nah, ini kalau debat kusir ini akan memanaskan suasana. Ya, itu dia. Farida Naif, Fakhrul Razi lihat potongannya sama dengan Bibib. Cuma cengenges-cengenges ilmunya dangkal. Subhanallah. Lanjut Ki. Ya, jadi saudaraku, memang polemik nasab ini seperti yang disampaikan oleh banyak tokoh, termasuk yang disampaikan oleh Ki Sabto Gendeng ini, tidak akan berhenti hanya gara-gara himbauan perintah dari Dr. Fakhrul Razi, ya. Karena ini bukan persoalan keyakinan semata-mata, tapi ini soal ilmiah, kebenaran. Kebenaran itu tidak akan pernah bisa dilawan dengan doktrin. Contoh-contoh yang di masa lalu sudah kita sering sampaikan, misalnya adanya doktrin bumi itu datar. Pada awalnya itu banyak orang percaya karena doktrin itu, karena belum adanya penelitian ilmiah, riset.
Tapi setelah Galileo dan Kopernikus melakukan riset ilmiah, lalu ditemukan bukti bahwa bumi itu bulat dan matahari sebagai pusat tata surya. Pada awalnya Kopernikus juga dibid'ah-bid'ahkan Diperangi. oleh para agamawan gitu. Ya bahkan Galileo juga sempat ditahan sampai beliau meninggal dunia. Nah ini kan situasinya mirip dengan sekarang. Dari golongan agamawan yang kita sebut golongan Habib-Habib yang merasa Agamis. sok agamis, agamanya paling benar gitu kan, memegang otoritas keagamaan gitu, seolah-olah memegang kunci surga dan kunci neraka, seenaknya membuat doktrin yang mendoktrin orang-orang awam. Yang didoktrin orang-orang awam. Iya, yang mendoktrin orang-orang awam. Yang didoktrin itu orang-orang awam. Akhirnya apa? Ya akhirnya orang yang awam itu percaya bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah. Maka Ba'alawi dan para muhibinnya menyalah-nyalahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, membid'ah-bid'ahkan barangkali karena sudah menggunakan riset ilmiah. Apalagi didukung dengan ilmu pasti yaitu ilmu genetika. Maka sekarang sudah bulat kita yakin berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah, Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah, ini kebenaran ilmiah melawan doktrin. Saya yakin tinggal tunggu waktu, semakin hari semakin banyak masyarakat yang akan percaya kepada kebenaran ilmiah. Lama-lama nanti, dan kita berharap suatu ketika, entah kapan, yang penting anak cucu kita terus kita edukasi, suatu ketika Habib sudah nggak laku lagi mengaku-ngaku cucu Nabi. Kalau dia hanya bermodal nasab tapi ilmunya jong, maka dia nggak akan laku lagi. Karena orang sudah melihat orang-orang imigran keturunan Yaman ini sudah dianggap sebagai manusia biasa seperti kita, setara tidak lebih mulia dari kita. Apalagi nasabnya sudah terbukti ya batil, tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Begitu ya? Betul ya. Akhirnya nanti mereka akan tutup buku dan jualan minyak wangi lagi. Ya, saya jadi teringat kata-kata Mirzani ya. Oh iya, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, bahwasanya Habib Rizik Syihab ini bukan keturunan nabi, tetapi penjual minyak ya. Karena sekarang mereka kaya kan mengambil manfaat, mengaku-ngaku sebagai keturunan nabi. Ya, ternyata doa Nikita Mirzani ini ampuh, Ya. bisa mengalahkan doa sang imam besar loh. Nah, seorang tokoh ditokohkan sebagai imam besar, doanya kalah ampuh dengan Nikita Mirzani yang katanya bejat, katanya maksiat, katanya bla bla bla. Nah, tetapi kenapa doanya dikabulkan oleh Allah? Nah, itu Ki. Ya, dan dia orang yang berani loh. Pada saat itu masih banyak orang yang belum Belum berani berani membuka ya. mengkritik golongan Ba'alawi karena takut kualat. Tapi sekelas Nikita Mirzani, walaupun diancam-ancam oleh para muhibinnya, berani mengungkapkan, ya penjual minyak wangi ngaku cucu Nabi. Dan sekarang terbukti berdasarkan riset ilmiah, berdasarkan kajian ilmu nasab secara filologi dan juga tes DNA. Begitu saudaraku. Jadi memang tidak mudah sekali lagi melawan doktrin yang sudah berabad-abad lamanya dikumandangkan oleh Ba'alawi, dimasyurkan oleh Ba'alawi ke seluruh penjuru dunia ya bahkan ya jadi tidak gampang melawan doktrin itu. Tentu saja seperti halnya cerita tentang Galileo, Kopernikus yang melakukan riset ilmiah terkait dengan bumi. Nah, sama ini Kiai Imaduddin, tidak gampang meyakinkan orang bahwa yang disampaikan itu riset ilmiah, bukan fitnah. Apalagi disampaikan kepada kelompok yang sudah bertahun-tahun terdoktrin, tidak akan gampang. Dan itu orang-orang yang terdoktrin ini tidak peduli dia gelarnya doktor, profesor atau apapun, kalau dia sudah terdoktrin ya akan taklid buta mengkultuskan Onu Ba'alawi seperti halnya misalnya ya mohon maaf Pak Fahru Roji. Seperti Pak Fahru Roji yang sudah punya gelar doktor, ya punya jabatan struktural di PBNU ini ya, ternyata juga beliaunya tidak bisa melepaskan diri dari doktrin. Ya taklid buta
hanya yakin tidak berdasarkan fakta dan data. Ya, narasi-narasi yang dia bangun, argumentasi yang dia bangun tidak berdasarkan data. Ketika ditanya tentang kitab, dia bilang gampang. Itu namanya merahasiakan. Bagaimana orang percaya tentang bukti kalau dia sendiri tidak mampu menunjukkan, malah merahasiakan. Ya kan? Kan jadi aneh kita sebagai orang awam. Maka kita sebagai orang awam tetap percaya kepada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madidin Usman, karena dasarnya bukan doktrin, tetapi dasarnya adalah riset ilmiah, kebenaran ilmiah. Apalagi metode penelitian sejarah yang beliau lakukan benar-benar terverifikasi tidak hanya dari satu ilmu, tetapi terverifikasi berdasarkan multidisipliner ilmu. Yang paling membuat kita bangga adalah tesis ilmiah Kiai Haji Madidin Usman menjadi tidak terbantahkan ketika tesis itu relevan, terverifikasi ya, sesuai dengan kajian ilmu pasti, uji genetika, ya, tes DNA. Begitu ya, Ki, ya? Betul. Coba Ki dibaca Ki anunya Ki. Oh ya. Banyak sekali yang ikut menemani kita Ya. malam ini Ki. Saya dari atas Ki biar paham semuanya. Oh ya, banyak sekali ini kalau dari atas ini ya. Oh ya. Oke. Gitu ya. Ini dari siapa ini? Saya nggak begitu jelas ini, Gus. Mitsubishi Jakarta Sleepy, Purwokerto Banyumas nyimak. Oh ya. Ya terima kasih ya. Suhu Rizal Bahlul Roji Dokter Bloon. Wah kok Bahlul Roji? Sebentar, Dokter Bloon plonga-plongo cengengesan pecat aja dari PBNU. Subhanallah. Dari Mu'arif Rauf, Dokter Fakroji perlu dipertanyakan dokternya. Soalnya berdebat gak paham makalah dan malah cengengesan kayak kuda birayu. Subhanallah ya. Malik bersihkan Habib yang ada di Nahdlatul Ulama, ganti pribumi ya. Dari Suyoto S. Assalamualaikum. Tontonan debat nampak banget tanda kejadian salah paham. Yang salah gak paham, kalau paham salah. Gak akan terjadi seperti itu. Betul ya. Pecat aja Rosi, ganti aja Fajar Ramadan. Apa itu? Faram apa? Diah Ayu. Dulu ada sahabat Nabi, tabiin. Sekarang Muhyiddin Ba'alwi ya. Kalau dulu tabiin ya. Assalamualaikum sapu jagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Wang harus dipecat itu Pak Oji. Sebab ada indikasi menggiring generasi muda NU ke jurang kebodohan. Dengan melarang Kiai Imad membawa nama NU ke ranah keilmuan. Wah. Malik Fakroji sudah bergaul dengan Habib Ndawir terlalu lama sehingga kelakuannya mirip-mirip Habib itu ya. Sapu jagat mungkin bisa dapat setoran Ndawir dari para kabib dilibas Kiai Imad. Ya dia Ayu dapat komisi dari Dawir. Oh gitu ya. Jailani Gajel. Pecat Roji yang tidak mencerahkan masyarakat. NU udah rusak di obok-obok Habib dari Wahaha. Oh iya. Margono. Fakroji itu apa termasuk Ubaidillah ya? Kok dokter kok gak beda amat? Kok bodoh amat? Subhanallah ya. Diah Ayu 9 Habib di PBNU siapa saja sih? Wah, jadi ini pertanyaan kepada Dr. Fakroji ya. 9 Habib di PBNU itu siapa saja? Tolong disebutkan ya. Dari sapu jagat bawah atas ya. NU udah gak sehat, udah masuk angin, fulus. Oh iya. Pecat si Pak Nur Ozi. Oh, Pak Nur Ozi bikin malu NU. Wah, iya. Wong wono. Fakroji cengengesan bloon. Subhanallah, astagfirullahaladzim ya. Roji gak cocok jadi pemimpin. Oh iya, memang gak cocok jadi pemimpin karena tidak bisa melihat bawahannya itu ya.
bagaimana bawahannya panas atau dingin, dihina atau dimuliakan, nggak paham Fauroji itu. Memang harus dipecat, mungkin seperti itu masukannya ya. Jangan memanggil Roji depan pakai Kiai, karena dia memanggil Kiai Imad dengan kata Imad, bukan Kiai Imad. Mentang-mentang Roji ketua PBNU seenaknya saja memanggil orang. Betul ya. Dia menghina orang kampung, gak bisa berpikir. Sungguh biadab seorang pemimpin. Wah, serbu 1000% Gus Fakhroji pantas keluar biar gak membuat panas masyarakat dan orang kampung. Nah, Roji membela Mbak Alawi karena menurut Roji nasabnya yang nyambung ke Bani Alwi. Waduh, Pak Roji gak punya akhlak, debat cengengesan, arogansi terhadap Kiai Imad. Subhanallah ya. Dobos bela Mbak Alawi cengar-cengir, ketawa kayak kuda lumping. Subhanallah saudaraku ya. Betul, antek-antek Habib Rizik Syihab, Topik dan Bahar bin Demit sama-sama belajar di kandang kebu. Wah. Pembelajaran pembela Mbak Alawi, titel dokter tapi mental rela jadi jongos budak penjajah. Tadi Abdus Salam. Kalau Cina gimana bos? Apa pribumi belum jadi jongos Cina? Kok beralih ke sana? Berarti ini ada pengalian isu ya. Kayak orang-orang politik itu ya. Mengalihkan isu si A, si B itu ya. Pantas dan patutlah si Fakhroji dipecat dari salah satu ketua PBNU. Mau jadi apa NU? Kalau mental dan adab model si Fakhrur yang suka melecehkan, ya, melecehkan kajian ilmu, keabsahan dan tidak punya empati pada pribumi. Ya, Garuda Sakti ini hadir. Sejarah berdirinya NU dibelokkan oleh Habib Ba'alawi. Pecat semua Habib Ba'alawi di tubuh Nahdlatul Ulama. Muhyiddin, wah banyak sekali sudah hadir ya. Zainal Arifin, Fakhrur debat cengengesan, meremehkan Kiai Imad. Ilmu Fakhrur jauh dengan ilmu Kiai Imad, gak punya ilmu kok debat. Nur Fakhrur, Kiai Imad bukan lawanmu. Nur, lawanmu guru SD, baru seimbang. Nur Fakhrur. Subhanallah ya. Ya, saudaraku, sebelum kita akhiri ada satu video lagi yang ingin kita bahas dengan Ki Sabto Gendeng, yaitu sebuah video yang tadi saya lihat dari channelnya Gus Fuad Peret ya. Kita simak bersama-sama. Ini menarik ini ya, terkait Said Qori atau Tengku Muda Qori terkait persekusinya. Ini ternyata diduga hanya settingan saja. Hanya settingan saja saudaraku menurut Gus Fuad Peret. Ini ada video Gus Fuad durasinya selama 1 menit 14 detik saja. Kita simak bersama-sama ya. Kita simak bersama-sama, saya perdengarkan saja. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila Merdeka. Banyak teman tanya sejak kemarin tuh tentang kasus persekusi yang dialami oleh Qori, gitu ya. Ya, saya kenapa diam, kenapa? Ya, bagi saya itu settingan itu. Itu cuma persekusi settingan. Orang-orangnya ya orang-orangnya sendiri. Yang persekusi juga kenal, yang dipersekusi juga kenal. Udah saling kenal aja. Ini cuma sandiwara ya, sekelas Gus siapa itu yang sekarang di penjara itu, Gus siapa itu? Yang sulap, yang sama pesulap merah. Yuk gitu-gitu aja ini. Konten kreator, YouTuber, nggak usah serius-serius lah. Itu ya. Jadi sekali lagi itu cuma settingan, jadi nggak usah salting, nggak usah gimana-gimana. Kita itu harus memahami mana ini pejuang, mana ini
konten kreator, apa itu sedang bansos, sedang ini gitu. Makanya ya secara umum mayoritas itu menanggapinya ya biasa aja, cuma orang bodoh aja yang sorry ya, Kori. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Fuad Pleret ya. Jadi diduga Said Kori kemarin itu dipersekusi itu settingan saja. Makanya kita tunggu kepada Said Kori mungkin mendengar video ini atau mendengar Gus Fuad Pleret tadi menyampaikan dugaannya, gampang. Said Kori tinggal menunjukkan benar-benar dilaporkan orangnya itu. Benar-benar dilaporkan di polisi. Benar-benar minta supaya kepada polisi ini diproses hukum. Seperti halnya yang pernah dialami oleh Gus Fuad Pleret ini benar-benar diproses. Diproses atau sekedar dimaafkan itu nanti bisa menimbulkan dugaan-dugaan ini hanya sekedar settingan. Makanya ini menjadi PR kepada Tengku Kori ya. Karena memang kalau kita amati perjalanan dari awal, Tengku Kori kan ibaratnya seperti terombang-ambing, seperti buih di atas lautan. Tapi alhamdulillah saya pernah mengatakan di channel kita ini Said Kori kembali kembali di jalan pada posisi untuk melawan pembohongan-pembohongan dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Kita tunggu sajalah, mudah-mudahan saja Said Kori bisa menjelaskan dan meyakinkan ke publik bahwa kalau memang itu benar, ya benar. Kalau memang itu adalah settingan, ya nggak apa-apa, diakui settingan. Seperti yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi menyinggung nama apa itu yang pernah berseberangan dengan pesulap merah itu. Ya, Gus Samsudin. Nah, itu ya. Bagaimana Ki pendapat jenengan terkait adanya fenomena persekusi kepada Said Kori dan kemudian menurut panjenengan gimana pendapat Gus Fuad Pleret yang menduga sekali lagi menduga bahwa itu hanya sandiwara atau kalau istilah Gus Fuad adalah settingan. Ya, kalau menurut Ki Sabto Gendeng Walkoplai, Gus atau siapa ya, Said Kori harus bisa membuktikan, Ya. laporkan, karena sudah banyak PWI yang menjaga rumah beliau. Ya. Laporkan, masukkan ke delik hukum, ya ajukan dengan pasal mengganggu ketentraman orang. Nah, ini kan sudah kena pasal, mengganggu ketentraman orang itu sudah kena pasal. Nah, ini laporkan supaya memang benar-benar real, bukan settingan. Kalau menurut Gus Fuad Pleret itu settingan. Jadi tolong bantahkan, terpatahkan. Kalau memang bukan settingan. Kalau bukan settingan, tolong patahkan alibi Gus Fuad Pleret. Karena apa ya? Biasanya alibi Gus Fuad Pleret ini ada benarnya. Makanya tolong tunjukkan bahwa itu benar, bukan settingan. Nah, kepada kita semua dengan cara laporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib atau kepolisian, karena di situ ada polisi, terus ada aparat lainnya, ada Pak Camat katanya ya. Itu tolong laporkan, masuk ke delik hukum, walaupun di tripiring tetapi sudah ada efek jera kepada mereka yang melakukan ala-ala premanisme. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku karena waktu yang relatif terbatas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, khilaf dan salah. Tidak bisa semua komentar saya bacakan. Mohon maklum adanya. Dan silakan Ki untuk diakhiri. Ya, terima kasih saudaraku ya yang sudah hadir menemani Ki Sabto Gendeng Walkoplai di channel Lambutura Wondeso dan di channel News Clan Official. Apa tanda kejadian ini? Ya, News Clan Official. Ya. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan Allah berkehendak atas segala kehendak kita semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Ya, saya akhiri. Salam budaya.
Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, 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 sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga jati diri bangsa, ini wajib hukumnya bagi kita untuk kesejahteraan generasi anak cucu kita. Ingat, perbuatan sekarang ini bisa menghasilkan untuk anak cucu kita. Apa yang kita lakukan sekarang, hasilnya untuk generasi penerus kita. Menjaga marwah Nusantara wajib hukumnya. Merdeka!